Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang ketiga dan pelajaran terakhir. Mungkin kita akan selesaikan juz ketiga ini pada hari ini insyaallah taala. Baik, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Tafadhol Pak Bayu dibaca. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Ta'ammalil amsilata libabin af'ala. Mudah-mudah pilih libabi af'ala. Libabi af'ala. Wa ayyin fihal madiya. Wa mudhari' wal amri Wal amra atau ke madiyah mudhari'ah wal amra wasmul fa'ila wasma atau wasmal fa'ili wasmal maf'uli wal masdara wa was makani wazamana wazamani. Iya. Jadi dia mudhaf ke ismai. Jadi wasmal makani wasmaz zamani asal katanya. Kemudian disatukan isimnya menjadi wasmai al makani waz zamani. Nah, type yang diminta di sini Pak Bayu di poin ke-6 ini adalah kita lagi membahas tentang pola af'ala. Yuf'ilu berarti dia sulasi mazid biharfin dengan tambahan hamzah. Nah, nanti dalam soal-soal atau contoh-contoh yang di bawah ini pertama baca, terjemahkan, kemudian tunjuk mana yang madi, mana mudhari', mana amr, mana isim fa'il, isim maf'ul, masdar, makan, zaman dari pola af'ala. Ya. Jelas insyaallah ini ya. Sama Ustaz. Ayo nomor 1. Ahlik al-baba wala tukhlik an-nawafida. Nah, artinya Tutuplah pintu dan jangan kamu tutup jendela. nah, baik. Ada nggak yang pola af'ala di sini? Ada Ustaz. Yang mana? Ahlako. Aglako ini madinya ya. Kalau ini aglik ini apa jatuhnya? Dia madi mudhari amr. Amr Ustaz. Amr. Nah, aglik amr. Kemudian ada mudhari Tuhlik. tuglik. La tuglik ini mudhari ya. Baik. Jadi aglik polanya apa ini? Amr. Polanya Af'il. af'il. Nah, kalau tuglik Af'ala. Yuf'il. Yuf'ilu. Ilu. Berarti coba sekarang tasrif Pak Bayu. Tasrif istilahi. Dari awal. Aglako. Ahlako. Yukhliku. Nah, Ikhlaqon. Mukhlikun. Mukhlakun. Akhlik. La tukhlik. Mukhlakun. iya. Ukhliko yukhlaku. Nah, terus nomor 2. Atfi
al-anwaro qabla ikhlaqil hurfati. Naam, atfi'il anwara qabla iglaqil ghurfati. Ma maknaha? Matikan lampu sebelum nutup kamar. Oke. Baik. Aina aina al-kalimah allati ala wazni af'ala. Atfi a Eh, atfi. Naam, atfi atfi. Ma sigatuha? eh, ini berarti fi'il amr Ustaz. Naam, fi'lu amrin. Baik. Wal ukhra, kalimah al-ukhra Ikhlakin iglaq. Naam, iglaq. Ma sigatuha? Masdar Masdar. Naam, baik. San. Atfi fi'lu amrin iglaq masdar. Naam. Rukm tsalis. yuktabus mursali ilaihi wa unwanuhu fil janibil emani min dorfi Minaz minaz zarfi. minaz dorfi wasmul mursali unwanuhu fil janibil al aisari. Mursil. Nah, bedanya mursal, mursil. Kalau mursil itu yang mengirim, kalau mursal itu yang dikirimi. Nah, yang pertama mursal, yang kedua mursil. Wasmul mursili. Nah, Oh, di sini sama-sama mursal Ustaz hmm, di kitab. berarti itu yang salah. Yang benar mursil. Kenapa? Karena namanya orang ngirim surat itu ada penerima, ada pengirim. Nah, kalau penerimanya itu mursal, kalau pengirimnya mursil. Baik. Tarjim Pak Bayu. Telah ditulis nama. Kok telah mudhari mudhari. Oh iya Ustaz. Yuktab Tulis nama. gitu aja. Tulis nama, menulis nama Tulis penerima nama penerima. Ya benar. atasnya alamat Wa unwanuhu dan alamat dan alamatnya ya, di sisi aimani kanan dari amplop. ya, jadi tulis nama penerima surat dan alamatnya di sisi kanan amplop. Nah, terus Dan wasmul tulis nama pengirim dan alamatnya di sisi kiri amplop. Taib. Kiri enggak ada amplop. Taib. Aina allazi waznu af'ala? Aina al-kalimah allati ala wazni af'ala? Berarti ini mursal. Mursal. Nah, mursal. Masih gotuha. Mursal dia isim maf'ul Ustaz. Nah, ismu maf'ulin. Taib, mumtaz. Ismu maf'ul. Wal ukhra, al-kalimah al-ukhra. Mursilin. Mursil. Nah, Mursilun. masih gotuha. Ismu fa'ilin. Ismu fa'ilin. Nah, taib, mumtaz. Raqmur rabi. Akrohani ammi ala taraki baitihi. Nah, ma maknaha bil lugha al-Indonesia? Memaksa aku, pamanku, tinggal di rumahnya. Ala tarki. Tarko ya, tarko. Taroka itu apa? Meninggalkan taroka itu. Meninggalkan rumahnya. Iya, meninggalkan rumahnya. Berarti bukan tinggal di situ, tapi diusir maksudnya ini. Diusir, Ustaz, ya. Ya. Jadi pamanku mengusirku dari rumahnya, gitu bahasa lainnya. Baik. Aina al-kalimah allati ala wazni af'ala?
akroha Akraha. Nam akrahani. Ma sigatuha. berarti ismu madin. Ismu Ah, madin. Aina mujud ismu madin? oh, berarti fi'lun amrin Ustaz. Ah, salahnya di mana coba? Ismu madin itu ada nggak? Ismu madin. Oh. bukan bukan mudah-mudah wilayah ya Ustaz ya. Akroha yukrihu. Akroha. Fi'il, Bapak Yu, bukan isim. Oh iya astagfirullah. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Nah, bukan isim. Nah, fi'il madi. Baik, mumtaz. Rukmul khamis. La yajuzu nikahul mukrahi. Nam la yajuzu nikahul mukrahi. Tarjim. Tidak boleh nikah al mukrahi apa ya? Tidak boleh menikahi al-mukrah. Mana al-mukrah? Oh, berarti ini tadi ya karoha ya. Ya, Dipaksa orang yang saya dipaksa. Orang yang dipaksa. dipaksa. Nah, Si maf'ul tidak berarti. boleh menikahi orang yang dipaksa. Kalau kalau ada yang nikah dipaksa, maka dalam Islam itu dia memiliki namanya hak khiyar. Hak khiyar itu apa? Dia mau melanjutkan akadnya atau difasih gitu. Misalnya ada anak wanita dipaksa menikah sama walinya. Nah, tanpa diminta izin atau keredoannya, maka nanti hakim boleh memberikan hak untuk memilih melanjutkan atau memfasih akad tersebut. Baik. Wala yajuzu nikahul mukrahi. Nah, tidak boleh menikahi orang yang dipaksa. Aina al-kalimah allati ala wazni af'ala. Ismu maf'uli Ustaz. Ismul maf'ul aina huwa? Aina Muk- muk mukrah. Nah, baik, mumtaz. Raqmu as-sadis. Raqmu as-sadis. Apa yuk? Wajatul kolama mulkian fi Hmm, kina'il mulkian mulkon. atau mulkon. Nah, wajadtul qalama mulkon. Nah, Mulkon fi kina'il ma'hadi. ya. Terjem. Aku menemukan pulpen eh, mulkon terlempar Dibuang aja. dibuang di kina'il ma'had pesantren. Di apa ya? Pina itu apa pina? Pina itu bisa diartikan emperan, halaman, itu pina. Di halaman pesantren Ustaz. Ya, baik. Saya mendapati ada pena terbuang di halaman pesantren. Nah, ainal kalimah allati ala wazni af'ala. Mulkon Ustaz. Mulkon. Nah, masih gotuha. Ismu maf'ul Ustaz. Ismu maf'ulin. Taib, mumtaz. Nah, والآن Pak Agus Lim, tafadhal. Wasil. Raqmus sabi. Pak Guslim izin Ustaz barusan. Oh, izin. Nah, Ya. siapa aja yang datang hadir ini sebentar. Pak Darso. Saya tafadhal Pak Darso. Ustaz. Bismillah. Al-fi'lul al-fi'lul mudhari'u mu'rabun wal fi'lul madhiyu wa fi'lul amri
Wa fi'lul amru Ustaz. Nah, wa fi'lul amri benar. Wa fi'lul amri mabniyani. Nah, ma ma'naha bil lugha al Indonesia? Tarjim ila lugha al Indonesia. Fi'il mudhari mu'rab bisa berubah Ustaz. Iya. Dan fi'il madi dan fi'il amr tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Nah, aina al kalimah allati ala wazni af'ala? Kalimat yang polanya af'ala. Di situ yang asal kalimatnya itu. Asal polanya itu af'ala. Mu'rabun Ustaz. Mu'rabun. Mu'rabun. Mas sigatuha. Sigohnya apa ini? Ini isim apa? Isim maf'ul Ustaz. Isim maf'ul. Nah, mumtaz. Isim maf'ul. Tayyib. Mawjud al-akhar. Nah, mawjud kalimah al-ukhra. Ada lagi nggak? Mabniyani Ustaz. Mabniyani. Sahih. Muta'akkid. Yakin. Mabniyani termasuk pola af'ala. Kan dari mabniyun. Beda Ustaz. Enggak Ustaz. Enggak. Nah, dia asalnya bana ya bani. Dia sulasi. Baik. Nomor 8. Raqmus samin. Ar-raqmus samin. Ana musabun bi imsakin sadidin. Naam, ana musabun bi imsakin syadidin ya dokturu. Naam. Baik. Ana ma tarjim tafadhal. musabun Mana musab? Musab itu tertimpa atau mengalami. Namanya musab. Bi imsakin musibah Ustaz. Ayo imsak apa imsak? Kemarin nih imsak. Jenis penyakit. Masih ingat nggak? Apa Ustaz? Enggak ingat. Sembelit itu susah buang air besar. Sakit perut gitu. Sembelit ya namanya. Nggak bisa keluar air besarnya itu. Sembelit susah. Ya benar ya Pak Bayu ya. Sembelit istilahnya ya. Kalau orang susah buang air besar. Kurang tahu Ustaz kalau Imsak itu sebenarnya kalau letter luck-nya kan tertahan gitu. Tertahan. Tapi di sini kaitannya dengan penyakit. Yang dimaksud di sini adalah penyakit yang membuat dia susah buang air besar. Kayak mules gitu Ustaz. Mungkin. Ya mulas tapi nggak keluar gitu, nggak bisa keluar. Sembelit ya. Sembelit ya kayaknya ya. Nah Ustaz. Ayo. Saya tertimpa sembelit ya. Wahai dokter. Bukan dokter. Dokter. Dokter itu. Dokter. Oh ini dokter. Kayak gelar S3 itu. Oh. Nah, Wahai dokter. Wahai dokter. Iya. Baik. Aina al-kalimah allati ala wazni af'ala. Di imsakin tadi. Nah, imsak ya ini ya. Imsak masih gotuha. Iya. Sakin Coba
Madinya apa dulu? Madinya amsaka Amsaka yumsiku. yumsiku, terus Imsakan. imsakan. Berarti imsak di sini sigohnya Masdar, Ustaz. masdar. Naam. Wal kalimah al-ukhra, kalimat yang lain. Tidak ada Ustaz. Ada ini musof. 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 Nah, musof ini juga termasuk yang dari sigo af'ala. Jadi af'ala yuf'ilu berarti asoba. Asoba yusibu. Terus Musobun. Isobatan, musibun, terus Musobun. nah, musabun. Berarti dia sigohnya apa? Isi maf'ul, Ustaz. Isim maf'ul. Nah, mumtaz. Isim maf'ul. Jadi ada dua di sini ya. Yang pertama musabun dengan sigoh maf'ul, yang kedua imsakun dengan sigoh masdar. Nah, baik. Rok mutasi. Yalbasul muhrimu izaron waridaan. Baik. Artinya Basuh, dia membasuh saja. labisa yalbasu, bukan membasuh. Membasuh itu gosala yagsilu. Memakai saja. Memakai saja. Dia memakai pakaian ihram. Muhrim itu apa muhrim? Muhrim Orang yang berihram. Orang yang berihram. Ahrama yuhrimu, orang yang berihram. Orang yang berihram memakai atau mengenakan izaran warida'a. Mana izar? Pakaian sudah. Izar itu ya kain yang dipakai di bawah kayak sarung itu, kain. Kan orang pakai baju ihram itu kan ada dua. Ya, bagian atas kain ihram itu ada dua, bagian atas yang menutup bahu dan bagian yang bawah yang menutup ini bagian bawah yang dililitkan. Itu izar namanya. Kalau rida itu yang menutup bahu, kain yang menutup bahunya. Jelas insya Allah ya, kebayang nggak Pak? Nah, jadi izar itu bahasanya sarung ya. Sarung yang dililitkan di bagian bawah, sedangkan rida itu kain yang digunakan untuk menutup bagian atas, bagian bahu, itu rida namanya. Baik. Aina al-kalimah allati ala wazni af'ala. Izaron. Bukan. Berarti yang di muhrimun, Ustaz. Muhrimu. Nah, muhrimu. Dia sigohnya apa di sini? Ini isim fa'il, Ustaz. Isim fa'il. Nah, kalau madinya? Madinya hurima, Ustaz. Ahroma yuhrimu. Kan harus pola apalah, berarti ahroma yuhrimu. Nah, udah pernah ihram belum? Belum, Ustaz. Ayo. Nah, Ustaz doain, Ustaz. Umrah. Baru ini. Mau ngumpulin dulu. Baik. Nomor 10. Ana mu'jabun bi ihada tolibu Bi. bihada tolibil mujtahidi. Naam. Ana mu'jabun bihadha talibil mujtahidi. Tarjim. Ajaba. Berkesan, Ustaz ya? Ya, saya terkesan dibuat terkesan ya, atau saya terkesan boleh. Saya dibuat terkesan oleh pelajar yang
siswa yang bersemangat. Ya, yang bersemangat atau bersungguh-sungguh ini. Baik. Mana yang polanya af'ala? Mujabun. Mu'jam sigahnya Ini isim maf'ul. isim maf'ul. Naam, baik. Ar-raqmul hadi asyara 11. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi masajidallaha. Benar. Masajidallahi mudhaf ilaih. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ata zakata wa lam yakhsha ilallahi Ilallah. Ha. ilallaha. Oh, objek yang ditakuti. Nah, terjem. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama itu adatul hasar, alat pembatasan. Jadi kalau dalam kalimat antum menemukan innama itu maka dia mengandung makna pembatasan. Jadi hanya, antum artikan hanya. Innama itu. Hanya orang Benar. Hanya yang orang-orang beriman kepada iman kepada masjid Allah, ya. Amana billah. Jadi fa'ilnya dulu diterjemahkan. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir baru fi'ilnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Masjid Allah. Nah, berarti ini maknanya apa, teman-teman? Di sini Allah membatasi ya bahwasanya hanya orang beriman saja yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat saja yang meramikan masjid-masjid Allah. Terus masalata dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak yakhsha itu tidak takut. Khasyah yang dibangun di atas ilmu. Yang tidak takut kepada Allah. Kecuali kepada Allah. Nah, jadi hanya orang-orang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang meramaikan masjid-masjid Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan menegakkan sholat. Dan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang menegakkan sholat, hanya orang-orang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang membayar zakat, dan hanya orang-orang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mana kalimat-kalimat yang polanya af'ala di sini? Ini amanu sedih. Amana. Nah, pertama amana sigahnya isim apa? Fi'il madi. Nah, fi'il madi. Nah, terus yang kedua ata yu'ti, itu af'ala yuf'ilu. Oke, ata sigahnya isim apa? Fi'il madi. Fi'il madi juga. Masih ada satu lagi? Walam yakhsha. Khasya yakhsha. Itu bukan af'ala polanya. Aqama itu. Aqama yuqimu. Itu yang pola af'ala. Baik. Jadi ada 3 ya. Amana, aqama, sama ata. Semuanya sigahnya fi'il madhi. Baik. Nomor 12. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannari. Nah, artinya ya Allah,
Aku berlindung. Mana ada berlindung. Ya Allah, Berikanlah kepada kami. berikan Anugerahkan kepada kami. kebaikan di dunia, Nah, kebaikan di akhirat, dan lindungi kami. lindungi kami Itu lindungi. dan lindungi kami dari azab api neraka. Azab api neraka. Amin. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling singkat tapi mencangkup semua hal. Jadi kebaikan dunia termasuk rezeki yang lapang, kebaikan akhirat itu termasuk surga Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan di akhirat, dan dihindarkan dari api neraka. Jadi urusan akhirat dapat, urusan dunia dapat. Ini doanya. Nah, ini doa sapu jagat istilahnya. Baik, cari mana fiilnya sekarang yang polanya af'ala. Atina, Ustaz. Atina, sigahnya? Sigahnya fi'il madhi. Atina, fi'il mudhari, Ustaz. Rabbana. Atina. Rabb kami, berikanlah kepada kami. Amar, fi'il amar. 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 Baik. Atina sigahnya amar. Baik. Nomor 13. Ana minal yabani. Walakinni, bukan walakani. Walakinni aqimul uqimu, bukan walakin uqimul ana fil mania. Fi Almania. Fi Almania. Baik. Artinya? Saya dari Jepang. Akan tetapi saya sekarang mukim. Saya sekarang mukim di Jerman tadi. Di Jerman. Di Jerman. Oke. Mana yang polanya af'ala? Ukimu, Ustaz. Ukimu. Sigahnya? Sigahnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, mumtaz. Nomor 17. 14. Ini nomor 14 apa? Nomor 14. Nas'alullaha ta'ala an yaj'alil kalau ada an nyambung dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari menjadi mansub. Nas'alullaha ta'ala. Nas'alullahu ta'ala. Nas'alullaha. Allah maf'ulun bihi. Nas'alullaha ta'ala an yaj'alal jannata muqamana. Tarjim. Kami berlindung. Kami berlindung menaina ya'ti berlindung. Sa'ala yas'alu meminta, memohon. Kami memohon kepada Allah yang Maha Tinggi agar menjadikan surga, kami masuk surga. Bukan, agar menjadikan surga muqamana. Mana muqam? Tempat tinggal. Tempat tinggal kami. Jadi kami memohon kepada Allah agar menjadikan surga sebagai tempat tinggal kami. Muqamana. Nah, mana yang polanya af'ala? Muqamana. Muqamun. Nah, muqamun. Sigahnya? Isim maf'ul. Ini apa? Isim zaman, isim makan. Makan. Nah, isim makan. Baik, mumtaz. Dia isim makan karena tempat tinggal. Ya, isim makan. Baik, yang terakhir
Nih sekarang kita berpindah ke Pak Ujo nomor 7. Muntah ya. Nah, Ayo. istarij minad darsi af'ala bab af'ala babi af'ala wa mustaqabtiha. Tayyib. Jadi cari di pelajaran berarti antum kembali ke hiwar. Ya semua yang polanya af'ala, fiil-fiil yang polanya af'ala dan turunan-turunannya. Kemudian jelaskan sigohnya. Ayo, berarti kembali ke hiwar. Ustaz. Mulai dari yang pertama. Kaifa asbahtum ya ikhwanu? Nah, ada nggak di sini yang pola af'ala? Asbahtum, Ustaz. Asbahtum. Polanya? Sigohnya apa? Sigohnya? Madi. Madhi. Naam. Taib. Lanjut. Baris kedua. Asbahna bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa asbahta anta ya ustazu? Sama ya? Sama, Ustaz. Sama. Nah, asbahna dengan pola madhi, sigoh madhi. Terus wal mudarris bi khairin ahmaduhu wa ashkuruh. Atfi'il anwara ya Idrisu fala hajata ilayhi al-ana a'tini waraqatal giyabi ya Yaqubu. Ada lagi enggak di sini? Ahmadu, Ustaz. Sama. Kalau itu hamidayah madu. Oh. Dia sulasi. Syakara yashkuru. Sulasi juga, bukan. Atfi. Atfi, nam atfa ayuti'u atfi. Polanya apa di sini? Af'il. Ya, apa namanya sigohnya? Sigohnya amar, Ustaz. Amar, oke. Ada lagi enggak? Di bawahnya TV juga, Ustaz. A'tini. A'tini, a'ta yu'ti, a'tini, na'am. Polanya, sigohnya, Abang. Sigohnya. Sigohnya mudhari. A'tini, berikan kepadaku. Oh, amar juga, Ustaz. Amar, na'am, amar, oke. Baik. Lanjut, Yakub. Hiyati lam tur. Hahiyadi. Lam yahdur Utsmanu al-yawma fa innahu musabun bi ishalin syadidin. Musabun. Na'am. Sigohnya Isim maf'ul. maf'ul. Kemudian ada lagi? Tidak, Ustaz. Ishal. Ashala yushilu ishalan. Oh, bi ishalan. Nah, ini kebalikan dari imsak tadi ya. Ini kebalikannya. Nah, jadi kalau imsak itu tertahan, kalau ishal itu mudah. Nah, jadi keluarnya karena terlalu mudah jadi mencret namanya. Diare. Orang diare itu kan keluarnya mudah gitu. Hal. Ini masdar, Ustaz. Masdar. Nah, baik. Al-mudarris syafahullahu ta'ala. Syafahullahu ta'ala. Batas jil. Setelah absensi nama orang-orang yang tidak hadir atau mencatat nama-nama yang tidak hadir, a'tihal murakiba, berikanlah ya absensi itu kepada pengawas. Fa innahu yuridu hal ana li amrin ma, karena absensi ini diminta atau diinginkan oleh pengawas saat ini karena urusan tertentu. In yakun maktabuhu mughlaqan fasatajiduhu fi maktabil musyrib ala nasyatis tsaqafi. Kalau kantornya tutup, maka kamu bisa mendapatinya di kantor ini musyrib, kantor
Oh, Kemarin Qismun Nasyat As-Saqafi itu ini apa namanya kebudayaan ya, pengembangan dan kebudayaan. Baik. Ada nggak di sini? ati. Ati sigohnya Isim fi'il amr. fi'il amar. Ada lagi? Raqibah. Muraqibah. Mutlaqon. Mutlaq. Sigohnya Mutlaqan. Isim maf'ul. semapul. Musyrif. Ini Musrif isim maf'ul juga. isim fa'il. Oh, Asrafa yusrifu israfan musyrifun. oh ya, isim fa'il. Isim fa'il. Ada lagi nggak di bawah-bawahnya? Banyak ya. 3 lembar ini antum suruh nyari sendiri ya. Banyak, Ustaz. Baik. Tapi insya Allah antum bisa udah membedakan mana yang diambil dari pola af'ala kemudian turunannya. Isim fa'il, isim maf'ul, isim ya masdar, makan, zaman itu udah bisa nggak? Kira-kira Kadang-kadang Pak Pujo. ketukar maf'ul sama fa'il, Ustaz. Kalau kenapa bisa ketukar? Kan jelas kalau maf'ul itu Fathah, fathah, kalau fa'il itu kasrah. kasrah ainnya. Kadang ketukar kalau nggak memperhatikan, Ustaz. Nah, itu dia. Nah, dia. Berarti kurang teliti aja berarti ya. Nah, Ustaz. Oke. Kalau begitu kita lanjut aja karena banyak di situ. Baik, langsung nomor 8 dibaca Pak Pujo. Nah, Ustaz. Yansibu toh maf'ulaini. Toh itu hamidan kataban. Kitaban. Baik, sekarang kita akan membahas tentang ada fiil-fiil yang muta'addi ila maf'ulain istilahnya. Fiil-fiil yang butuh kepada 2 maf'ul. Kan fiil itu ada 3 macam ya teman-teman ya. Ada fiil lazim. Nah, fiil lazim ini nggak butuh maf'ul, hanya butuh fa'il seperti zahaba, jalasa. Itu kan butuhnya fa'il dan tidak butuh objek. Kemudian yang kedua muta'addi. Nah, muta'addi ini butuh objek. Ada yang hanya butuh 1 objek, ada yang butuh 2 objek. Nah, yang butuh 1 objek itu seperti kataba misalnya. Katabtu ad-darsa. Saya menulis pelajaran. Objeknya cuma ad-darsa, 1 aja. Doroba itu 1 objeknya. Nah, kemudian nanti ada fiil-fiil yang butuh 2 objek. Nah, yang butuh 2 objek ini ada yang asalnya mubtada khobar, ada yang asalnya bukan mubtada khobar. Nah, yang asalnya mubtada khobar itu seperti dhanna wa akhwatuha. Pernah kan kita pelajari dhanna wa akhwatuha? Itu kedua maf'ulnya itu asalnya susunan mubtada khobar. Misalnya, zonantu Muhammadan ghaiban. Asalnya Muhammadun ghaibun. Muhammad mubtada, ghaibun khobar. Kemudian kemasukan zonna menjadi zonantu Muhammadan ghaiban. Muhammadan maf'ul pertama, ghaiban maf'ul kedua. Yang asalnya mubtada khobar. Kemudian ada yang membutuhkan 2 maf'ul yang bukan mubtada khobar. Yang bukan mubtada khobar. Contohnya aqta. Di sini aqta itu hamidan kitaban. Hamidan kitaban. Nah, kalau kita buang aqta itu menjadi hamidun kitabun. Nah, ini kan bukan mubtada khobar. Nah, ini bukan mubtada khobar karena nggak mungkin hamid adalah kitab. Itu nggak mungkin. Maka di sini bukan mubtada khobar. Kalau kemasukan a'ta menjadi a'ta itu hamidan kitaban. Hamidan maf'ul pertama, kitaban maf'ul kedua yang bukan mubtada khobar. Jelas ini teman-teman? Jelas, Ustaz. Pak Pujo? Jelas. Baik. Ya. Pak Bayu, jelas Pak Bayu? Sama, Ustaz. Baik. Coba ada berapa macam fiil Pak Bayu ditinjau dari butuh dan tidaknya kepada objek? Ada 2, Ustaz. 2. Apa yang 2 itu? Lazim dan muta'addi.
Lazim dan mutaaddi. Nah, mutaaddi ada berapa? Nah ini. Berarti ada 2 Ustaz ya. Ada 2. Mutaaddi ke 1 maf'ul Dan muta'addi ke 2 maf'ul. dan mutaaddi ke 2 maf'ul. Nah, yang mutaaddi ke 2 maf'ul ada berapa? Ada 2 Ada juga. Ya. Mutaaddi ke 2 maf'ul yang asalnya mubtada khobar serta mutaaddi ke 2 maf'ul yang asalnya bukan mubtada khobar. Nah, jelas insyaallah ini Pak Bayu ya. Ya. Baik. Tinggal diulang aja nanti kalau yang mubtada khobar itu seperti zonna wa akhwatuha ini. Sedangkan yang bukan mubtada khobar itu seperti aqta, albasa ini. Memakaikan albastuka misalnya komiso, saya memakaikan kamu kemeja ini kan. Anta komisun, oh bukan mubtada khobar, berarti ini membutuhkan 2 maf'ul yang bukan mubtada khobar. Nah, baik. Lanjut Pak Pujo dibaca. Nah, Ustaz. Man a'toka man a'tokal kitab, siapa yang memberi kamu buku? Nah, baik. Mana maf'ul pertama? Ka. Ka. Nah, maf'ul kedua Alkitab. Alkitab. Asalnya mubtada khobar atau bukan? Bukan. Bukan, karena kalau dipisah menjadi anta Alkitab. Oh, nggak mungkin mubtada khobar. Jelas ya? Insyaallah. Baik. A'tinihi. Ya. Ini ati nih apa Ya. atau A'tanihi. atoni atonihi al mudiru. Mudiru. Saya diberikan oleh mudir kepala sekolah. Ya, berarti saya ni yaknya ini maf'ul pertama, hi maf'ul Dua. yang bukan mubtada khobar karena nggak mungkin ana huwa gitu. Itu bukan mubtada khobar. Jelas ya? Nah, Ustaz. Kalau al mudiru jadi apa? Fa'il dari a'ta. Oh, nah, Ustaz. Dia fa'il. Nah, Lanjut Ustaz. ayo, lanjut. Ta'ammal misala summa ajib anil as'ilatil hati-hati ala ghoro Girar. ala ghirarihi wa ayyin wa ayyinil maf'ula ini. Baik. Perhatikan contoh, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan jelaskan mana maf'ul kedua maf'ulnya. Tunjuk mana kedua maf'ulnya. Jadi kan ini man a'taqal kitaba. Nah, gitu. Antum jawab a'tanihi abi. Nah, antum tinggal ubah domirnya sesuai dengan mudzakkar muannasnya, kemudian tinggal tambahkan kata yang ada dalam kurung sebagai fa'ilnya. Baik. Nah, Ustaz. Lanjut nomor 2. Man a'taqas sa'ata. Baik, jawabnya sama, fi'ilnya kayak gini. A'taniha khali. Naam khali. A'taniha khali. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya ka sama sa'ata. Ka sama sa'ata. Kalau a'taniha, A'taniha ni sama ha. iya sama ha. Oh, iya Domir sama ya ha. sama ya mutakallim sama ha. Nah, terus Man a'taqa hadzal qalama a'tanihi ummi. baik. Maf'ulnya anta dan hadza, Ustaz. Oke. Ini kan a'tanihi.
Nah, kan fa'ilnya muannas. A'tat. Oh, oh nah, Kalau Ustaz. muannas kan dikasih tak nis. Oh iya, Ustaz. A'tat, A'tat nihi. Nah, a'tat nihi um ummi. ummi. Nah, nomor 4. Man a'taqum, man a'taqum mul apa umil ya? A'taqumil kita Kutuba. oh iya. Man a'taqumil kutuba. Jawabnya Uh, a'toina he a'toina a'toinaha al a'ton. Hmm. a'toinaha Kenapa a'toi? a'tonaha Ya, a'tona. a'tonaha al mudiru. Nah, terus Man a'tokal man a'tokal man a'tokad daftaro a'toi hmm. a'tonihi Anta. a'toi a'toinihika atau kalau anta jadi fa'il Coba tasrif. A'ta, a- a'tau, a'taita, a'taituma, a'taitum. Berarti a'taita. a'toita oh Kalau nah, di sana ada a'taina. Ya, terus a'taita, a- nahnu a'taina. berarti a'toitani gitu Ustaz. Ya, a'taitani A'toitani hi hi. Nah, a'toitani a'taitanihi. hi Baik. Terus man a'toitakal kitaba man a'taka, jangan a'taita. nah Ustaz. Jangan dirubah. Man a'tokal kitaba wat daftaro Nah, uh, a- atau kalau dua berarti a- ini tinggal ditambahkan domir huma. nah Ustaz. A- atau A'tanihima. atoni oh atoni hima jamili Zamili. Nah, atoni kan paling zamili. nah Ustaz. Atoni hima jamili Nah, a'tanihima zamili. Baik. Nomor 9 Pak Bayu. Tafadhol. Ta'ammalil amsilatal atiyati. Di Hati-hati atau hati-hati? atiyata Ustaz. Ya, Bi walau. ya. Perhatikan contoh berikut untuk penggunaan walau. Walau. Wau dan lau. Walau. Itu satu paket. Kapan kita harus menggunakan walau? Walau di sini artinya meskipun ya. Ya kita bukan jika di sini, tapi meskipun. Jadi walau itu dalam bahasa Indonesianya sering diterjemahkan meskipun. Nah, kapan antum harus menggunakan kata meskipun dalam bahasa Arab? Coba nomor 1 dibaca dan diterjemahkan. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna. Artinya Dan Allah menyempurnakan menyempurnakan cahaya meskipun orang kafir membenci. ya. Jadi perhatikan kapan antum harus menggunakan walau. Nah, di sini kan misalnya najaha Muhammadun, Muhammad lulus. Ya, walau mada? Walau kasala, meskipun dia malas. Nah, gitu. Jadi
Jadi dia walau itu didatangkan untuk menjelaskan kebalikannya. Ya. Kebalikannya. Jadi wallahu mutimmu nurih. Allah akan selalu menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir nggak suka. Baik. Terus atas dari hadis saya rota kalau ajabaka launuha wasakluha fa innaha qadimatun. Jangan kamu membeli mobil ini meskipun kamu dibuat takjub oleh warnanya warna dan apa ini? Sakal itu tampilan bentuknya, bodinya gitu loh. Karena ini lama. Nah, ini mobil lama, keluaran lama. Oke. Jadi meskipun kamu itu kagum dengan warna dan bodi dari mobil ini, jangan dibeli gitu. Kenapa? Karena ini mobil lama. Jadi walau di sini meskipun. Terus dur al-imtihana walau kunta maridon. Artinya Hadilah ujian meskipun kamu sakit. Dalam keadaan sakit. Nah. Baik. Nomor 4. Istari hadal jama walau kana kholian. Istar hadal mu'jama walau kana ghalian. Artinya belilah kamus ini meskipun mahal. Ya. Terus lan askuna hadal baita walau tanihi majanan. Jangan tinggal di rumah aku ini. Tidak. Askun itu anak. Ya. Aku tidak tinggal di rumah ini meskipun aku tidak akan tinggal di rumah ini meskipun kamu memberikan aku rumah ini secara gratis. Ya. Baik. Jelas insya Allah ya penggunaan walau ini Pak Bayu ya. Kalau yang gimana? Kalau yang itu Ustadz yang apa namanya? Lubul ilma walau bisin. Iya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negara Cina. Utlubul ilma walau bisin. Walau kanal ilmu bisin. Gitu. Tuntutlah ilmu itu walaupun ilmu itu ada di negara Cina. Atau meskipun ilmu itu ada di negara Cina. Yang dipertanyakan apanya, Pak Bayu? Sekilas nggak begitu nampak perlawanan dari kalimat pertamanya sih. Iya, utlubul ilma, tuntutlah ilmu kan? Tuntutlah ilmu. Walau bisin, meskipun ke negara Cina. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya jaraknya yang dekat-dekat gitu. Meskipun itu jarak yang jauh, tuntut ilmu itu maksudnya. Jadi meskipun itu juga mendatangkan perlawanan karena orang itu hanya mau belajar ketika dekat. Nah, kenapa Cina yang jadi ibarat di sini? Karena Cina itu dari dulu memang udah dikenal dengan kemajuannya secara budaya, kemudian secara wawasan itu Cina itu udah dikenal dengan kemajuan kalau dari zaman dulu. Makanya ibarat yang ada itu walau bisin, walaupun hadisnya dhaif ya, lemah ya, bahkan maudhu. Nah, cuman hal-hal semacam ini bukan tanpa dasar karena dulu memang Cina itu udah dikenal dengan kemajuannya secara budaya dan yang lainnya. Baik. Ya, Ustaz, kurang.
Nah, sekarang nomor 10, Pak Darso. Nah, Ustaz. La hadza mustahilun. Hadhihi lamul ibtida'i wa tufidu taukida madmunil jumlati wa fit tanzili. Baik, sekarang kita akan membahas tentang lamul ibtida. Perhatikan di sini teman-teman. Lamul ibtida itu masuk kepada mubtada. Jadi ingat lamul ibtida itu masuknya kemana? Ke mubtada. Nih. Jadi lamul ibtida itu masuknya ke mubtada. Ya. Kemudian fungsinya apa? Untuk taukid, ya, menguatkan kandungan jumlah mubtada khobarnya. Jadi memberikan taukid kepada kandungan makna yang ada di mubtada khobar. Ya, ini. Jadi ingat ada 2 poin. Ya, lamul ibtida itu lam yang masuk kepada mubtada. Maknanya apa? Taukid. Taukid apa? Taukid untuk kandungan jumlah mubtada khobar. Makanya kalau diartikan lahadza mustahilun, sungguh ini adalah perkara mustahil. Ya, sungguh ini adalah perkara mustahil. Jadi ada makna sungguh karena dia mengandung makna taukid tadi. Baik, coba dipraktekkan sembari diterjemahkan nomor 1. Wala ajrul akhiratu akbaru. Akhirati, mudah-mudahan pilih. Akhirat. Wala ajrul akhirati akbari. Akbaru, khobar. Kan kita bilang tadi masuknya ke mubtada khobar. Nah, Ustaz. Ini berarti mudah-mudah pilih saja. Mubtadanya. Iya, akbaru khobarnya. Wala ajrul akhirati akbaru. Ya. Artinya dan apa pahala sudah. Ya, kan Anda bilang tadi ada taukid itu lamnya diartikan sungguh. Dan sungguh-sungguh akan mendapatkan sungguh pahala akhirat. Nah, balasan akhirat itu lebih besar. Lebih besar. Terus wala dzikrullahi akbar. Artinya dan sungguh-sungguh mengingat Allah. Jangan 2 kali, 1 aja. Sungguh mengingat Allah itu. Dan sungguh mengingat Allah itu perkara yang besar. Lebih besar atau perkara yang lebih besar. Ya. Terus wala adzabul akhirati akbaru. Sungguh azab akhirat itu besar. Lebih besar. Iya. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak wanita yang beriman. Dan sungguh budak yang beriman. Budak wanita ya. Budak wanita. Dan sungguh budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik. Meskipun wanita musyrik itu membuatmu terkagum. Ya, jadi meskipun kamu terkagum takjub dengan wanita musyrikah, namun sungguh budak yang beriman itu lebih baik daripadanya. Baik, nomor 5. Wala abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Kalau ini budak laki-laki saja. Iya. Dan sungguh budak mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun dia mengagumkan kamu.
kalian. membuat kamu takjub atau terkagum. Baik. Dalam hadis Wa fi hadisi lagad watun fi sabilillahi au rauhatun khairu minad dunya wa ma fiha. Dalam hadis sungguh ghadwatun apa sih? Ghadwa itu sungguh ya pergi pagi-pagi berpagi-pagi bersegera gitu. Oh. Sungguh bersegera untuk berjihad di jalan Allah. Rauhatun itu sama. Jadi yagdu bitanan wa yaruhu gitu. Jadi yagdu itu dia pergi di pagi hari, yaruhu itu kembali. Jadi pergi dan kembali dari medan perang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. di Seisinya. Jadi sungguh pergi dan balik dari medan perang yang fisabilillah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini lagu duatun. Nah, jadi ingat teman-teman ya, namanya mubtada khobar itu boleh kemasukan lamul ibtida mubtada'nya, dan lamul ibtida ini mengandung makna taukid kalau diartikan itu sungguh. Makanya nanti kalau antum temukan mubtada khobar ada lam taukidnya, diartikan sungguh karena mengandung makna penguat untuk jumlah mubtada khobar itu. Jelas insyaallah ini ya. Insyaallah. Yang lain Pak Bayu, Pak Pujo jelas ini? Insyaallah jelas. Gimana Pak Bayu? Jelas insyaallah ya? Insyaallah jelas Ustaz. Baik. Nomor 11 Pak Pujo. Tafadhol. Asbaha min akhwati kana nahu asbaha hamidun maridun ay adrakahu As-subhu. as-subhu wa huwa maridun. Tayyib. Sekarang kita akan membahas tentang ahwatu kana. Ini berarti ini murajaah ulang tentang saudara-saudara kana. Yang dibahas pertama adalah asbaha. Asbaha itu dia termasuk saudari kana. Berarti apa? Kalau dia saudari kana maka dia fungsinya sama dengan kana. Tarfa'ul isma dan Menasabkan tansibul khobar. Ini tansibul khobar. Oke, ini fungsinya sama karena dia termasuk saudara kana. Kemudian apa makna dari asbaha? Asbaha itu maknanya adrakahus subhu. Dia adrakahus subhu. Maksudnya apa? Dakhala fis subhi. Dia di pagi hari. Jadi menjelaskan waktu. Jadi asbah itu lebih spesifik menjelaskan waktu di pagi hari. Nah, makanya asbaha hamidun maridha. Berarti di pagi hari Hamid sakit. Ya, jadi pagi terbit sedangkan dia dalam keadaan sakit gitu maknanya. Nah, jadi di pagi hari itu dia sedang dalam keadaan sakit. Kalau asbaha qaiman berarti di pagi hari itu dia sedang dalam keadaan berdiri. Jadi menjelaskan kondisi yang ada di pagi hari asbaha itu. Nah, coba sekarang wafit tanzil dibaca. Wafit tanjili wa asbaha fuadu ummi. Wa asbaha fuadu ummi Musa. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigun. Iya. Di pagi hari hati ibunya Musa itu menjadi kosong, dalam keadaan kosong. Jadi di pagi hari setelah mengetahui berita anaknya siapa? Musa yang dia hanyutkan di sungai ternyata diambil oleh Firaun. Ya, maka
menjadi kosong hatinya Ummu Musa. Terus Wa qad ta'ti bimakna sara kama fi qaulihi ta'ala fa Fa'allafa baina qulubikum. fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Ya, ada kalanya asbah itu bermakna soro. Soro itu apa? Perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu bentuk ke bentuk yang lain, itu namanya soro. Tahwil, dia makna tahwil. Perpindahan, ya. Nah, kapan dia bermakna soro? Karena ketika dia tidak terikat dengan waktu pagi. Jadi kapanpun antum dapati kata asbaha dan itu nggak ada kaitannya dengan waktu pagi, maka dia pasti bermakna soro. Pasti bermakna soro. Tapi kalau dia lebih kepada menjelaskan waktunya di pagi hari, maka dia bermakna tadi adrakahu as-subhu wa huwa hakadha gitu. Di pagi hari dia dalam keadaan seperti ini. Kalau masih berkaitan dengan waktu. Nah, tapi kalau enggak ada kaitannya dengan waktu, maka dia bermakna soro. Seperti fa'allafa baina qulubihim. Allah jadikan hati-hati mereka itu ya bersatu. Bersatu. Nah, fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu bersaudara. Karena nikmat Allah itu bukan hanya ada di pagi hari gitu. Nikmat Allah itu sepanjang hari, sepanjang masa. Nah, sehingga nggak mungkin di sini dibatasi di waktu pagi. Berarti asbaha di sini nggak mengandung unsur waktu pagi. Lalu mananya apa? Soro, menjadi. Jelas ini? Baik. Nah, Berarti kalau sekarang yang ya. berarti kalau yang tidak mengaitkan di waktu pagi kayak model kekuasaan Allah seperti ini ya, atau ada model lain? Terserah. Pokoknya yang nggak ada hubungannya dengan waktu. Ya, waktu maka dia bermakna soro. Oh, nah. Nah, misalnya kita bilang apa? Ya, misalnya asbahal baitu, ya. Asbahal baitu kabiron. Ya. Nah, ini kan yang namanya rumah menjadi besar itu nggak ada kaitannya dengan waktu pagi gitu ya. Rumah besar itu ada nggak kaitannya dengan waktu pagi? Enggak. Enggak, maka berarti dia bermakna soro, sorol baitu kabiro. Gitu. Nah. Baik. Nah, coba adkhil asbah al jumlah al atiyah. Masukkan asbah pada contoh berikut ini. Al baridu sadidun. Al-bardu syadidun. Al bardu sadidun. Dingin, ya cuaca dingin sangat sangat dingin, cuaca sangat dingin. Nah, ini kan bisa ada kaitannya dengan waktu pagi kan? Nah, Ustaz. Nah, berarti di sini Anda bilang apa? Asbahal baridu sadidan. Bardu Oh, syadidan. asbahal bardu sadidan. Berarti di sini dalam di waktu pagi hari cuaca dingin sangat menyengat, dalam keadaan sangat menyengat gitu. Terus Ana maridun. nah, sakit itu ada kaitannya dengan waktu pagi? Ada. Bisa. Nah, gitu kan. Ada kemungkinan sakitnya di waktu pagi. Nah, maka di sini masukkan asbah. Asbahtu maridon. Ya, asbahtu maridon. Terus Hum asdiqa'u. hum asdiqa, mereka adalah teman, sahabat. Nah, ini kan nggak ada kaitannya dengan waktu pagi. Masa jadi sahabat di waktu pagi aja, kemudian selainnya nggak bersahabat, nggak berteman? Begitu? Nggak, berarti ada kaitannya dengan waktu pagi nggak ini? Nggak ada. Nggak ada. Maka nanti asbahannya bermana? Soro. Soro. Nah, coba. Asbahtum asdiqa'an. Iya, asbahtum asdiqaan. Berarti sirtum asdiqa. Kalian menjadi teman. Jelas insya Allah ini ya Pak Pujo? Insya Allah jelas, Ustaz. Baik.
Pak Darso gimana? Jelas? Bisa Ustaz. Pak Bayu? Insyaallah Ustaz. Baik. Nomor 12 Pak Bayu, tafadhol. Ausaka Kurabu wahia min akhwatukana. Qaruba. Ausyaka itu bermakna qaruba. Hampir-hampir gitu kalau kita kan. Ausaka Kuruba wahia min akhwatukana. Wa yujibu ayyakuna Wajibu. wa yajibu ayyakuna khobaroha Mukawwanan. mukawwanan min an wal Fi'li. fi'li. Nahu ausakat darsu an yantahiya. Wa Yusta'malu minha. yusta'malu minha al-mudhari'u aidan. Nahu yusikul tulabu ayyarji'u ila biladihim fil ijazati. Baik. Sekarang kita di nomor 14 ini akan membahas tentang ausyaka. 12 ya. Ausyaka. Ausyaka itu maknanya qaruba. Ausyaka itu bermakna qaruba. Qaruba itu dekat atau hampir gitu bahasa Indonesianya. Dekat atau hampir. Sama aja hampir sama dekat itu kan. Nah, cuman perbedaan diksi aja kapan menggunakan hampir, kapan menggunakan dekat. Tapi maknanya sama. Qaruba ausyaka. Dan dia termasuk akhwat kana. Berarti dia merupakan isim menasabkan khobar. Cuman apa bedanya dengan kana? Bedanya dengan kana, kalau ausyaka itu khobarnya wajib berupa jumlah fi'liyah an dan fi'il mudhari'. Makanya khobarnya sini wajib berupa an dan fi'il mudhari'. Saya ulangi teman-teman, ausyaka itu maknanya qaruba dan dia itu akhwat kana, berarti beramalan seperti kana, merupakan isim menasabkan khobar. Cuman khobarnya itu harus berupa an plus fi'il mudhari'. An plus fi'il mudhari'. Jadi al-fi'la di sini maksudnya fi'il mudhari'. An plus fi'il mudhari'. Contoh, ausyakad darsu an yantahiya. Hampir-hampir atau pelajaran sudah mendekati akhir, ya, sudah hampir habis, sudah hampir selesai, ya, pelajaran sudah hampir selesai. An yantahiya itu nanti khobar dari ausyaka ad-darsu isimnya, ya. Nah, kemudian juga ausyaka di sini memiliki mudhari' yusiku, tapi enggak ada amarnya. Jadi cuman ada madi dan mudhari' saja. Serta dia beramalan mudhari'nya seperti madinya. Yusikut tullabu ayyarji'u. Ya, para siswa sudah mendekati kepulangan ke negeri masing-masing untuk liburan. Jadi yusiku itu sudah mendekati, hampir-hampir mendekati waktu kepulangan ke negeri mereka masing-masing untuk berlibur. Ya, jadi ada 3 poin di sini. Ausyaka itu maknanya qaruba, kemudian dia termasuk saudari kana, amalan sama, yaitu merupakan isim menasabkan khobar. Kemudian yang ketiga, khobarnya harus an plus fi'il mudhari'. Jelas ini Pak Bayu ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Coba bikin contoh satu Pak Bayu. Apa nih? Osaka. Iya, ausyaka. Coba hampir-hampir saya menikah lagi gitu. Ya. Hampir-hampir Osaka ausyaka at-talibu at-talibu ayyanjaha. ayyanjaha. Ausyaka at-talibu ayyanjaha. Ya, hampir siswa itu lulus, tapi berarti nggak lulus ini gitu kan. Masih hampir aja. Nah, Mumtaz.
Tapi Jelas apa, insya Allah Ustaz? berarti. Gimana? Namanya Ustaz. Kalau an sendiri kan tadi udah menasobkan itu ya Ustaz ya. Mudhari'. Nah, Mudhari ya Ustaz. ya. Ini di Ausaka juga kan karena ayan jaha itu khobar ya Ustaz ya. Iya. Tetap ini ya. Kedudukannya dia fi mahali ya. Ya, karena jumlah fi'liyah khobarnya nanti. Jumlah fi'liyah fi mahali raf'in. Syukran Ustaz. Baik. Nomor 13. Dibaca Pak Bayu lagi nomor 13. Kita selesaikan 17. Yuriduha li amri ma. Hadihi ma'annaki rotu tamiyat At-tamatu al-mubhamatu wa ta'ti nakta lima qablaha. Nah, saya perhatikan di sini yuriduha li amrin ma. Dia menginginkannya karena urusan tertentu. Nah, tertentu ma itu kita biasa artikan tertentu. Jadi ma itu biasanya diartikan tertentu. Nah, tertentu itu adalah sesuatu yang masih umum dan disembunyikan. Ya, dan memang tidak ingin diketahui gitu. Makanya dinamakan nakiroh tamah, nakiroh yang betul-betul sempurna. Ya, keglobalannya, ya, kemubahamannya, ketidakjelasannya itu betul-betul sempurna. Nah, makanya dinamakan nakiroh tamah mubahamah. Masih benar-benar samar, benar-benar nggak jelas gitu kan. Nah, makanya dia menginginkannya untuk urusan tertentu ini apa? Kan belum jelas sama sekali. Nah, makanya ma itu di sini dinamakan nakirah tamah mubhamah. Dan dia kedudukannya sebagai naat untuk sebelumnya. Ya. Misalnya yauman ma. Ya. Yauman ma pada suatu hari. Nah, ini kan suatu hari ini kan masih sangat gak jelas. Suatu hari yang mana, kapan? Nah, ini yauman ma. Ya, uridu syai'an ma. Saya menginginkan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Belum jelas. Ma syai'un ma itu apa? Belum jelas. Sama sekali. Nah, itu namanya mubhamah tamah. Ya. Ini. Baik. Contohnya dibaca Pak Bayu, safartu ila riyadi lisababin ma. Nah, saya pergi ke Riyadh. Safar ke Riyadh untuk atau karena sebab tertentu. Nah, sebab tertentu itu apa? Kan belum jelas. Nah. Terus? Atoni kitaban ma. Berikan aku kitab tertentu. Nah, kitab tertentu itu kitab yang mana? Gitu kan. Belum jelas. Karena kata tertentu ini sendiri masih terlalu samar. Gitu. Terus? Ra'aituhu fi makanin ma. Nah, saya melihatnya di sebuah tempat. Di sebuah tempat tertentu. Nah, ini kan belum jelas. Terus? Qara'tu hadal khabara fi sohifatin ma. Saya membaca berita ini di lembaran tertentu, di koran tertentu, di sebuah koran, ya. Nah, jadi boleh antum artikan sebuah tertentu, ya, sebuah atau tertentu. Yuridu hali amrin ma, dia menginginkannya karena sebuah urusan. Nah, dia safar ke Riyadh karena sebuah sebab. Nah, berikan kepadaku sebuah kitab, ya, kitab apapun berarti belum jelas. Sebuah tempat, sebuah koran, nah, itu. Jadi benar-benar menjudukan sesuatu yang masih benar-benar umum dan samar, ma itu. Ini, jelas insya Allah penggunaan ma di sini Pak Bayu ya. Iya. Kalau tazawwajtu bi imra'atin ma. Saya menikah dengan seorang perempuan. Ya, kan belum jelas perempuan yang mana gitu. Rahasia gitu Pak Bayu. Itu naat ya fungsinya ya Ustaz ya. Iya, naat. Baik. Nomor 14. Dibaca Pak Darso 14. Nah, Ustaz. Muhammadu bin William. Nah, baik Muhammad bin William.
Perhatikan di sini. Muhammad ibnu William. Jadi kalau antum menemukan kata ibnun, ya kata ibnun itu berada di tengah-tengah antara dua nama, Muhammad dan William. Ini kan dua nama. Maka hamzahnya dibuang. Ya, jadi ini kaidah imla. Jadi kapanpun antum menemukan kata ibnu terletak di antara dua nama, maka hamzahnya dibuang. Hamzahnya dibuang. Kemudian ibnu ini mengikuti harokat nama sebelumnya. Ya, jadi Muhammadu marfu maka ibnu marfu karena nanti ibnu sebagai badal untuk Muhammad. Ya. Nah, sedangkan nama setelahnya itu menjadi mudhaf ilaih untuk ibnu. Menjadi mudhaf ilaih untuk ibnu. Ya, contoh Muhammadu bnu Abdullah bin Abdul Muttalib. Perhatikan. Muhammadu Abdullah. Nah, ibnu terletak di antara dua nama. Maka hamzahnya dibuang. Muhammadu bnu dan harokatnya ibnu nu dhammah karena Muhammadu marfu. Abdillahi abdi majrur karena mudhaf ilaih dari ibnu. Nah, sekarang ibni Abdillah. Kenapa ibni? Karena abdi majrur, maka ibni pun majrur. Jelas di sini Pak Darso ya? Nah, Ustaz. Iya. Jadi ingat ya, saya ulangi. Ibnu apabila berada di antara dua nama, maka apa yang dibuang? Hamzahnya, Ustaz. Hamzahnya. Nah, kemudian harokat ibnu mengikuti harokat nama sebelum atau setelahnya? Sebelumnya, Ustaz. Sebelumnya. Nah, nama setelah ibnu itu majrur sebagai mudhaf ilaih dari ibnu. Mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih dari ibnu. Jelas insyaallah ya? Insyaallah, Ustaz. Baik, kita ringkas saja biar cepat ya. Nomor 15. Pak Darso, Pak Pujo. Nah, Ustaz. Langsung aja. Hati jam al asma'i atiyati. Datangkan jamaknya. Jamaknya apa? Mushafun. Mushaf. Musahafun. Masa bukan musa. Masahifun. Masahifun. Fina. Belum tahu, Ustaz. Afniyatun. Afniyah. Afniyatun. Nasyatun. Sama kan? Asniyatun enggak? Ansyitah. Ansitun. Ansyitah. Ansyitatun. Itu jamaknya. Ansyitatun. Baik. Janib. Ajnibatun. Jawanib. Oh, Jawanib. Jadi mushaf, masahib. Ya. Kemudian fina. Afniyatun. Ya, fina jamaknya afniyatun. Nasyat jamaknya ansyitah. Ansyitah. Janib jamaknya Jawanib. Baik, nomor 16. Fi'il madinya ya'ba. Ya. Aba, Ustaz. Aba. Ya, aba ya'ba. Aba. Dalam hadis disebutkan ya kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, kata Nabi. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga dan yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan masuk surga. Jadi aba madinya. Nomor 17. Ini 17 Pak Bayu. Adhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidah. Bikin jumlah mufidah dengan kalimat-kalimat berikut. Pertama a'jaba. Bikin contoh Pak Bayu. Kalimat sempurna a'jaba. A'jabani tabassamuka. Ya, a'jabani tabassumuka. Ya, senyumanmu membuatku
Aku. Ya, takjub. Itu domirnya salah. A'jabani tabassumuki. Tuh. Baik. Asna alaih. Ya. Asna alaih, Pak Darso. Memuji, asna. Ala itu memuji. Asna alaih. Tinggal ditambahkan fa'il aja. Siapa yang memuji? Asna alaihi. Asna alaihi. Asna alaihi al-mudiru misalnya. Mudir memujinya. Memujinya. Ya. Asna alaihi al-mudiru. Iya, tinggal ditambahkan fa'il aja. Maksud. Iya, jadi menginformasikan kalau ada orang yang memuji. Nah, siapa orang yang memuji ini? Nah, tinggal disebutkan asna alaihi al-ustazu, asna alaihi abuhu, dan seterusnya. Musab, padarsu musab. Musobat. Pak Pujo, musabun. Musabun. Ana musabun hada fis subahi. Apa artinya? Saya tertimpa ini di pagi hari. Ana musabun bihada, ya, Fis subahi. fis sabahi. Ana musabun bihada fis sabahi. Jadi musabun bi, ada ba ya. Musabun bi. Nah, Oh, bin itu dengan apa? Ana musabun bis sudah. Saya sakit kepala gitu. Ya, ana musabun bi ishal, saya diare. Musabun bi. Berarti ana musabun bi hadza fis sabah. Fis sabah. Nah. Masyarikul ardi wa magharibuha, Pak Bayu. Al-asharu jami'atun qadimatun fi masyarikil ardi wa magharibiha. Nah, al-azharu jami'atun qadimatun atau al-azharu aqdamul jami'ati fi masyarikil ardi wa magharibiha. Ya. Jadi Azhar itu universitas tertua ya di belahan timur dan barat bumi ini. Nah, baik. Asbaha, Padarso, Asbaha. Asbahal mudiru maridun. 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 Asbahal mudiru maridun. Nah, walau, Padarso, walau. Walau. Pak Pujo, Pak Pujo, walau. Nah, Ustaz. Ana hadirun walau maridun. Walau maridun. Nah, ana hadirun walau Walau maridun. maridun. Saya datang meskipun sakit. Ya, walau maridun, ay walau kana maridun. Baik, Pak Bayu, hunayha. Apa artinya hunayha kemarin? Sebentar ya Ustadz ya. Sebentar, ya. Berarti dhahabtu ilal masjidi walau hunayhatun. Ya, hunayhatan. Kalau setelah lau berarti hunayhatan. Oh, hunayhatan. Iya. Karena pokoknya kaidahnya setelah lau itu mansub jadi khabar kana, karena yang dibuang. Baik, ausyaka. Padarsu, ausyaka. Usaka. Ausaka tullabu an yafhamu. Ayafhamu. Nah, ausyakatul labu ayafhamu. Oke, mumtaz. Karena khobarnya harus an plus fi'il mudhari'. Nah, mumtaz. Mana kirah tamah mubhamah, Pak Pujo? Wajat tu kathiran ma fil amsilati. Ya, wajadtu kathiran ma fil amsilati. Ya. Ya, kathiran ma. Ya. Sering, banyak ya. Sesuatu yang banyak dicontoh. Kathiran ma. Nah, mumtaz. Baik.
Selesai ya teman-teman, alhamdulillah. Jilid ketiga ini selesai. Selesai pada hari ini tanggal 18 ya. 18 Juni ya? Apa Juli? Juni, Ustaz. Juli. Alhamdulillah selesai. Anda tahu nanti mau dilanjut ke kitab keempatnya atau enggak, nanti diinformasikan. Ya, syukran jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.